Hari Bela Negara yang kita laksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah dilakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan negara melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Para pahlawan menunjukkan kegigihan dan usaha mereka untuk merebut kembali ibu kota negara Yogyakarta. Kota tersebut yang saat itu merupakan simbol pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa itu, Belanda berhasil menangkap sejumlah tokoh penting di Indonesia, yaitu Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Hal ini menyebabkan kekosongan kepemimpinan negara, maka dari itu, demi keberlangsungan pemerintahan Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno menginstruksikan Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Deklarasi PDRI merupakan bukti ketangguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Selain itu, keberadaan PDRI juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri. Mendengar catatan sejarah tersebut membuat kita, generasi penerus, menjadi kagum dan terinspirasi akan dedikasi pengorbanan para pejuang bangsa. Oleh karena itu, peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Tema peringatan Hari Bela Negara ke-76 tahun 2024 ini adalah Gelorakan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengandung makna bahwa kita seluruh warga negara Indonesia harus terus menggelorakan bela negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan, dan keamanan. Peserta upacara sekalian, perlu disadari bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang cyber, dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional. Oleh karenanya, diperlukan antisipasi, penyelarasan, updating kebijakan pertahanan, dan pelaksanaan strategi pertahanan negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penerapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SIS Hankamrata. SIS Hankamrata merupakan strategi pertahanan negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah Nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pertahanan telah melaksanakan program pembinaan kesadaran bela negara atau PKBN. Selamat pagi, saya Rina dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Harapan kami untuk kegiatan upacara bela negara ini agar selalu kalau bisa dirutinkan, karena kegiatan ini sangat memberi kita support, bangga menjadi warga negara Indonesia, dan upacara seperti ini melatih kita untuk semakin mencintai produk-produk dalam negeri.
Berhubung karena saya dari Dinas Pariwisata, maka saya sekalian promosi bahwa kita sebaiknya menggunakan produk atau bangga berwisata Indonesia. Harapan saya sebagai mahasiswa tentunya dengan perkembangan zaman saat ini di tengah modernisasi yang ada, itu penanaman akan bela negara apalagi di para generasi muda ya itu sangat penting. Nah, salah satu contoh yang sangat saya apresiasi adalah upacara ini. Jadi upacara ini sebagai tolak ukur bagaimana kita menanamkan bela negara kepada para generasi muda pada khususnya, karena mereka yang sebagai generasi penerus mereka harus ditanamkan apa itu bela negara, sehingga di masa yang akan datang nanti kita sebagai negara berdaulat akan tetap jaya seperti itu.